Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat, salam semangat. Hari ini kita bertemu di mata kuliah pengantar ilmu pariwisata syariah dengan saya Hafni Hairunisa MSc sebagai dosen pengampu. Oke, hari ini kita memasuki pertemuan kelima dengan agenda utama kita membahas tentang komponen dasar kepariwisataan. Komponen dasar kepariwisataan merupakan segala aspek yang dibutuhkan oleh sebuah industri pariwisata untuk kemajuan suatu destinasi wisata. Oke, apa saja sih komponen dasar kepariwisataan? Secara umum terdapat 6 komponen dasar kepariwisataan atau yang biasa dikenal dengan sebutan 6A. Kenapa 6A? Karena huruf awalan depan semuanya berawalan dengan huruf A. Ya, 6 komponen dasar kepariwisataan atau 6A ini adalah yang pertama ada atraksi atau daya tarik, yang kedua aksesibilitas atau transportasi akses, yang ketiga amenitas fasilitas dan sarana prasarana, yang keempat ancillary kelembagaan, yang kelima activity kegiatan, yang keenam available package atau ketersediaan paket wisata. Oke, mari kita kupas tuntas satu persatu tentang 6A berikut. Nah, yang pertama adalah atraksi. Atraksi merupakan segala sesuatu yang sudah ada, dipersiapkan di sebuah daerah tujuan wisata atau di sebuah objek wisata, yang hal ini merupakan tujuan utama bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat tersebut. Nah, sebagai contohnya di gambar pertama, adalah Candi Borobudur dengan atraksi utama adalah candi, stupa candi. Nah, wisatawan berkunjung ke Candi Borobudur karena memiliki tujuan utama yaitu melihat Candi Borobudur. Nah, yang kedua adalah situs Machu Picchu di Peru yang merupakan peninggalan suku Maya. Nah, tujuan wisatawan untuk berkunjung ke Machu Picchu adalah karena untuk menikmati situs tersebut, belajar sejarah di sana. Nah, yang ketiga adalah tembok Cina. Nah, atraksi utamanya apa ya? Adalah tembok Cina tersebut, yang merupakan alasan untuk turis untuk datang dan berjalan. Dan untuk menikmati sepanjang apa sih tembok Cina? Yang kedua adalah aksesibilitas, yaitu segala sesuatu atau sarana prasarana yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Oke, jadi wisatawan adalah melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan pasti butuh moda transportasi, seperti pesawat, mobil, ataupun kapal kereta. Nah, selain itu juga membutuhkan sarana yang lain seperti terminal, bandara, jalan, penunjuk jalan. Nah, hal ini agar wisatawan bisa sampai ke sebuah daerah tujuan wisata. Yang ketiga adalah amenitas yang merupakan berbagai fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh wisatawan di destinasi wisata dengan harapan untuk memberikan kebutuhan wisatawan dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan agar betah berkunjung di destinasi wisata. Nah, yang termasuk amenitas itu antara lain adalah Tinen F&B atau Tinen Food and Beverage atau istilah simpelnya warung makan. Yang kedua, fasilitas ibadah. Ketiga, toilet. Keempat, toko souvenir. Yang kelima, biasanya ada butuh ATM, akses internet, tour guide, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ancillary service yang merupakan kelembagaan. Kelembagaan di sini merupakan kerjasama dari beberapa
organisasi, pemda, kelompok, atau pengelola destinasi wisata dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan wisata. Nah, dalam pengembangan wisata, pariwisata tentu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, untuk tahun 2022, ini yang paling sedang in adalah strategi pentahelix ya. Dalam pengembangan pariwisata adalah kerjasama strategi pentahelix yang melibatkan pihak swasta, privat, akademisi, masyarakat, civic society, pemerintah, ataupun media massa. Nah, inilah dia elemen-elemen dalam kolaborasi pentahelix. Yang pertama, pemerintah memiliki peranan dalam membuat kebijakan tentang destinasi wisata. Yang kedua, akademisi yang dalam pengembangan pariwisata menggunakan ilmu basis pengetahuan sehingga mampu memberikan sumbangsih secara praktis untuk kegiatan pariwisata. Jadi nggak hanya teori, tapi juga bagaimana teori tersebut diterapkan untuk mengembangkan pariwisata. Itulah tugas akademisi. Yang ketiga, media massa sebagai sosialisasi, komunikasi, dan promosi kegiatan pariwisata. Yang keempat, kegiatan pariwisata butuh dukungan dari pihak swasta, bisnis, untuk permodalan ataupun juga untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Yang kelima, untuk mengimbangi agar pariwisata tidak hanya komersil atau ekonomi, tapi juga dibutuhkan pihak komunitas LSM yaitu civic society untuk pengembangan pariwisata yang berbasis kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah aktivitas. Aktivitas merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan di destinasi wisata, yang mana aktivitas ini akan memberikan pengalaman bagi wisatawan karena kegiatan di satu destinasi berbeda dengan destinasi lainnya. Sebagai contoh, di sisi kanan adalah aktivitas yang dilakukan di daerah yang bersalju. Nah, yaitu main papan seluncur salju. Yang di sebelah kiri adalah kegiatan yang dilakukan di daerah jalan, bukit, pegunungan, yaitu bersepeda. Nah, yang terakhir adalah available package atau adanya pengaturan atau paket wisata yang merupakan sebuah upaya untuk mempromosikan sebuah kawasan wisata. Jadi dalam sebuah kawasan wisata biasa terdapat berbagai macam destinasi atau daya tarik wisata yang digabungkan dalam sebuah paket wisata yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata. Nah, itu tadi penjelasan tentang komponen dasar kepariwisataan. Untuk referensi yang bisa digunakan berikut untuk dibaca. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya untuk menyimak materi saya hari ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.